tapi mohon juga diperhatikan waktu. Tanpa lebih lanjut, kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Nurul Arifin dari fraksi Partai Golkar untuk siap-siap Ibu Amelia Anggraini dari fraksi Nasdem. Bu Nurul, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bapak Menlu beserta Wamen dan jajaran. Selamat datang Pak, kami rasanya sudah rindu sekali sama Bapak. Baik, sebetulnya ada 3 pertanyaan dari saya Pak, dan pandangan juga. Tadi presentasi dari Bapak melulu bicara soal perang Iran dan Israel beserta dampaknya dan juga apa yang bisa Indonesia lakukan begitu. Kita banyak belajar perang nih Pak, kemarin dari Ukraina, Rusia, kemudian sekarang memang situasinya memanas antara Iran dan Israel. Tapi akar permasalahan dari semua ini adalah genocide, katakan seperti itu, di jalur Gaza. Yang membuat mungkin Israel ingin menutupi gempuran yang dilakukan oleh mereka. Tapi di lain pihak juga Israel ingin mengatakan kepada dunia, jangan lupakan di sana ada pembunuhan massal yang dilakukan oleh Israel. Saya kira itu yang pertama Pak. Dan dampaknya secara geopolitik, geoekonomi, tadi Bapak sudah paparkan, dan mungkin juga Indonesia sebagai negara yang dengan politik bebas aktifnya itu mau seperti apa? Apakah mau bebas dan aktif dan pasif atau mau seperti apa? Begitu. Itu yang pertama. Kemudian Pak, yang kedua yang jadi concern kami itu adalah di luar ini, karena tadi isunya dengan membahas masalah ini dan lain-lain. Saya mau masuk ke yang lain-lainnya ini Pak. Ini yang penipuan kerja warga negara Indonesia di Kamboja Pak. Ini kan sangat memprihatinkan begitu. Dan terjadinya di kalangan anak-anak muda yang bukan yang tidak berpendidikan, tapi berpendidikan. Tapi rasa-rasanya mereka kok bisa ketipu dan kejeblos. Jadi scammer, admin untuk judi online dan lain sebagainya. Yang intinya kayaknya kok kita careless begitu. Sehingga membuat warga negara sendiri itu masuk ke dalam perangkap di Kamboja, perbatasan Myanmar dan sebagainya. Ini apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengantisipasi atau mereduksi supaya mereka itu tidak terjeblos dalam penipuan-penipuan seperti itu. Edukasinya seperti apa? Mungkin seperti itu. Yang ketiga Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa memang kita sedang aktif di BRICS, masuk dalam kelompok kerja negara-negara Rusia, India, Brasil dan teman-temannya, dan Cina begitu. Tadi Bapak juga menyebutkan sedang ada pembangunan New Development Banks. Tapi yang saya pertanyakan, yang saya khawatirkan juga, kita kan sudah berproses Pak dalam keanggotaan di OECD, yaitu blok barat dengan kerjasama di bidang ekonomi. Nah bagaimana posisi Indonesia di kedua blok tersebut? Ini kan sesuatu yang berat ya Pak. Jadi dengan politik bebas aktifnya ke sana tidak, ke sini tidak, tapi kenyataannya kita masuk BRICS dan masih berproses untuk OECD. Nah, saya ingin penjelasan untuk itu. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Bu Nurul. Berikutnya silakan Bu Amelia Anggraini. Catatan saya kemana? Oh. Ya, terima kasih untuk pimpinan. Bersiap-siap setelah itu Pak Abraham Sriwijaya. Bu Amelia silakan Bu. Ya. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Bapak Menteri Luar Negeri dan jajaran yang saya hormati, ada 3 hal yang ingin saya soroti Pak. Pertama, saya ingin memberikan sedikit masukan terkait dengan kesiapan evakuasi warga negara Indonesia di negara konflik. Saya melihat Pak ada kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur evakuasi WNI agar kita tidak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina yang juga banyak sekali pekerja migrannya di negara-negara konflik tersebut ya, dan dinilai responnya memang lebih cepat Pak. Nah, kami berharap Bapak Menteri beserta jajarannya juga perlu memastikan bahwa hambatan struktural baik dari sisi logistik, kemudian personel maupun koordinasi lintas instansi ini dapat ditangani secara sistematis dan juga sebaiknya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa
Satuan Tugas Khusus Tanggap Krisis yang telah dibentuk ini Pak dapat bersiaga 24 jam dan juga ditentukan berapa lama waktu terbentuknya Satgas ini sehingga kesiapan untuk kesiapsiagaan ini penting Pak untuk memperkuat kepercayaan WNI terhadap negara dalam situasi genting. Yang kedua adalah terkait dengan kekosongan pos dubes baik di Amerika maupun dubes kita di PBB Pak. Kita ketahui bahwa pos dubes RI untuk Amerika dan PBB ini kosong, padahal Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global dan tentu saja kekosongan ini dapat berisiko untuk melemahkan diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang demikian cepatnya Pak. Jadi kami ingin mengetahui Pak apa yang menjadi halangan selama ini tertundanya penempatan dubes di 2 pos tersebut. Sehingga kita juga tidak bisa memprotes ketika Amerika dengan cepat dan luas soal kenaikan tarif yang lalu dan juga keputusan Amerika menyerang Iran yang bisa memicu eskalasi. Terakhir Pak, terkait dengan resiliensi terhadap lonjakan harga minyak global. Pak Menteri, dalam situasi geopolitik yang tidak stabil ini seperti ketegangan di kawasan Timur Tengah, misalnya di Selat Hormuz dan Laut Merah, serta dinamika geopolitik di Laut Natuna Utara. Hal ini menjadi pengingat ya Pak bagi kita bahwa penguatan diplomasi energi Indonesia termasuk melalui kerjasama transisi energi dan diversifikasi pasokan ini penting Pak. Yang ingin saya tanyakan sejauh mana langkah konkret diplomasi energi yang telah dilakukan oleh Kemenlu untuk mendiversifikasi mitra pasokan minyak Indonesia guna kita mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu, misalkan dengan Timur Tengah begitu Pak. Dan kalau bisa Pak kita juga bisa mendapatkan update dari hasil lawatan kerja di Rusia kemarin terkait dengan diplomasi energi ini. Dan